warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Hari ini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat belajar ya? Masih. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari kita fokus dulu. Nah, sekarang tepuk fokus dulu. Nih, ibu contohin dulu ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Ye, gitu ya. Hafal ya? Yuk, dimulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeah. Oke, sudah fokus semua. Baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Yuk, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma lana hikmatan wa warzuq alaina rahmah min wazari wa ya arhamar rahimin. Baik, selanjutnya ibu akan hari ini kalian akan belajar tentang fabel. Apakah sudah tahu fabel itu apa? Ada yang sudah tahu? Angkat tangan. Ya, baik. Apa itu fabel? Fabel itu apa? Tentang hewan. Ada yang mau nambahin lagi? Angkat tangan. Ya, apa gimana deh? Fabel. Yang keras suaranya. Ayo, nggak apa-apa. Apa? Ayo, angkat tangan lagi yang lainnya. Yang mau nambahin. Siapa? Ya, Vika. Tentang apa, Vika? Fabel adalah Vika. Fabel itu apa, Vika? Ayo, Vika, fabel itu apa? Tentang hewan. Jadi fabel itu cerita tentang hewan. Semuanya pemeran di cerita itu adalah hewan. Jadi paham ya? Nah, sekarang kalian akan menyimak video tentang fabel. Perhatikan baik-baik ya. Nanti setelah video selesai, nanti ibu akan memberikan pertanyaan tentang video ini. Jadi kalian jangan ngelamun. Oke, siap ya? Yuk. Kita mulai lihat videonya. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan Kancil. Selamat pagi, Kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan, Kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, Kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat Kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung Kancil. Dengan mudahnya, Kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, Kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat.
Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, Kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok. Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung Kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh Kancil. Terima kasih, Kancil. Maaci, Tuan Kancil. Sama-sama. Jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati, Tuan Kancil. Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Hah, dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aha, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu mencebur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh Kancil.
Awas kau kancil! Sementara itu, kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Pesan moral dari cerita ini adalah kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal baik saja. Semuanya sudah menyimak ya videonya sampai selesai. Nah, sekarang waktunya kita kuis. Siapa yang tahu angkat tangan ya dan jawab pertanyaannya. Tadi di cerita itu ada apa aja sih? Siapa saja? Ada apa di sana? Buaya, kancil, kura-kura, terus berenang, ayam, angsa, burung. Ada lagi? Bebek, terus ikan. Anak ayam. Anak ayam sudah tadi disebut sudah semua ya. Nah itu tokoh-tokohnya seperti itu. Ada buaya, ada kancil dan kawan-kawan. Menurut kalian kancil tuh gimana sih? Wataknya gimana? Cerdas. Cerdas apa cerdik nih? Cerdik ya, cerdik. Terus apa lagi? Pintar. Apa? Lincah. Terus apa lagi? Bijak. Tadi kancil ngapain anak ayam? Nolongin. Jadi apa tuh wataknya? Baik. Suka Menolong. Suka membantu, suka menolong. Oke. Kalau buaya gimana ya wataknya? Marah. Buaya. Marah. Terus apa lagi selain marah? Sering kelaparan. Ngamuk-ngamuk. Sering kelaparan. Bodoh, dibodohin kancil ya. Bisa dibodohin kancil. Lalu watak teman-teman yang lainnya gimana? Baik. Contohnya apa tadi? Selain buaya dan kancil, apa lagi? Ayam tadi apa wataknya coba? Menolong. Apa? Yang minta tolong bukan watak itu. Nggak Nangis. disebutin ya. Tadi hanya kancil dan buaya saja yang diperlihatkan wataknya. Oke. Sekarang ibu mau ada satu anak yang mau cerita di depan menceritakan tadi. Ayo siapa? Angkat tangannya. Andra. Siapa aja yang mau? Andra. Menceritakan ulang cerita fabel tadi kelinci dan buaya dengan bahasa sendiri. Ayo siapa yang berani? Angkat tangan. Enggak apa-apa. Enggak, kalau salah, kalau enggak sesuai enggak apa-apa. Ayo, berani dulu. Ayo. Andra. Kalau sama Vika tak? Ayo sih. Vika. Faruk. Udah ke situ kamu nyasar. Duduk aja. Faruk tadi ceritanya gimana kancil dan buaya? Coba ceritakan kembali ke teman-teman. Ayo, teman-teman diem ya menyimak ceritanya Faruk. Ayo Faruk. Pertamanya gimana? Gimana? Pertamanya? Ya, siapa dulu? Boleh. Ayo. Yang keras suaranya biar teman-temannya kedengeran. Kalau suaranya nggak keras nggak jadi dapat hadiah. Sekiranya teman-teman kedengeran semua. 9. Suaranya benar. Terus ada seekor kancil. Lalu Ayam. pada ibunya. Lalu gimana? Kancil kelaparan. Mencari apa? Mencari makan. Lalu
ketemu buaya. Buaya, terus gimana ketemu buaya? Dibohongin. Bohonginnya gimana sih? Disuruh baris. Disuruh baris. Tadi buayanya ada berapa ya? 1-8. 7-8. Ayo 7-8. 7. Terus gimana sih? Buayanya diapain sama kancil? Diinjek-injek. Terus gimana? Lolos. Oh. Berarti kancilnya nggak jadi dimakan sama buaya? Oke. Kira-kira dari cerita buaya dan kancil tadi, apa sih yang dapat diambil? Nolong. Kita harus sedih gitu. Apa selain itu? Coba ada lagi nggak jawabannya? Kita harus suka menolong. Lalu apa? Yuk, yang bisa jawab bilang aja. Suka membantu ya, suka membantu sama suka menolong sama. Ada lagi nggak? Cerdas. Pintar. Gimana? Pintar. Pintar. Oke, udah ya, cukup ya. Teman-teman berikan tepuk tangan buat Vika sama Faruk. Nih, barengan ya, 5.000 bagi 2. 500-an. Ada, sok duduk lagi di situ. Iya. 1.500-an. 2.500. Oke, dari cerita tadi dapat diambil ya, kita tuh sesama manusia, sesama makhluk hidup harus suka menolong. Ya, harus suka menolong. Lalu jika kita dihadapkan dengan tadi tuh kayak kancil dihadapin dengan buaya, kita harus apa? Harus tenang. Harus apa? Harus tenang. Jangan gelisah ya. Nanti kalau gelisah, nanti kancil bisa-bisa nggak lolos. Kita juga begitu. Kalau ada apapun yang bikin kita cemas, jangan gelisah. Harus tetap tenang. Ya, itu pelajarannya. Oke, hari ini cukup sampai di situ ya pelajaran tentang fabel. Terima kasih sekali lagi buat Faruk dan Vika yang sudah berani menceritakan ulang ceritanya. Kita baca kalimat hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah paham semua ya tentang fabel? Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.